Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja lingkungan kita terguyur hujan deras. Siapapun memaklumi Allah yang mencipta langit, yang mencipta bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua maklum, paham, mengakui, ikrar. Tapi sering terjadi salah lisan. Nyapa udan? Wayai. Nyapa udan? Wis tumbuk. Nyapa udan? Sengenge nek kidul. Nyapa udan? Pancen rendeng. Jawaban-jawaban seperti itu butuh untuk dikoreksi. Pertama, kurang syukur. Mestinya dikembalikan kepada Allah, tapi enggak dikembalikan kepada Allah. Mestinya mengatakan karena semata rahmat dari Allah. Nanti akan menumbuhkan ketaatan. Karena rumangsa syukur, Allah diagungkan, makhluk dipuaskan. Ketika dinisbatkan kepada selain Allah, menyebabkan kurang syukur, kurang ada greget untuk taat. Dan itu cara setan untuk memalingkan kesyukuran. Nah, itu bahaya. Yang kedua, kurang adab. Kurang adab, kurang akhlak, kurang memberikan takzim, takdir, pengagungan, penghargaan, penghormatan. Kenapa seringnya makhluk punya jasa sedikit lek mengenang gak karu-karuan, sementara Allah ketika memberi nikmat gak bisa dihitung, kurang dikenang. Ini menunjukkan akhlaknya kurang, adabnya kurang. Lalu yang ketiga, bisa masuk kepada syirik kecil. Apabila jawaban di atas dianggap sebagai sebuah sebab, padahal Allah tidak membuat sebab dengan jawaban-jawaban di atas. Walaupun namanya syirik kecil, tetapi dosanya tetap besar, dan itu amat sangat membahayakan. Lalu yang keempat, apabila jawaban di atas itu merupakan sebuah akidah
memang alam bisa mengatur hujan. Alam bisa mengatur hujan. Nah, syiriknya syirik besar. Karena mengalihkan rububiyah mesinnya hanya milik Allah, dialihkan kepada makhluk. Nah, itu bahaya. Maka ternyata banyak orang yang ingkar kepada nikmat Allah, dan itu bisa merusak, setidaknya mengurangi bobot ketauhidan. Bagaimana sikap yang benar ketika orang jelas mendapatkan ketetapan takdir, selalu sandarkan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Sekira menyenangkan, nyapa alhamdulillah semata rahmat dari Allah, kemudian dengan sebab ini itu Allah memberikan. Mestinya itu ke sana. Allah dinomorsatukan dan selalu disebut dan diagungkan dengan hamdalah, selalu ucapkan alhamdulillah. Sehingga nanti akan tertata akidah kita, dan itu butuh untuk dibiasakan. Butuh untuk apa? Dibiasakan. Itu sepatah kata yang butuh kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan masuk halaman yang ke-17 dari kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan membahas tentang 76 dosa-dosa besar. Buku telah ada, yang baru datang belum mendapatkan, itu di bagian belakang sanding pintu, itu bukunya sudah siap. Silahkan buku diambil, dimanfaatkan, dan doakan kepada donatur. Semoga dananya bermanfaat, yang memakai supaya menjaga dengan baik, karena isinya itu adalah ilmu. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghargai syiar Allah, rambu-rambu tanda maha kuasanya Allah, termasuk kitab isinya ayat-ayat, itu termasuk syiar. Nah, siapa yang menghargainya, perwujudan hati yang punya takwa. Sekarang masuk al-kabirah al-ashirah, macam dosa besar yang ke-10, iftaru Ramadan bila udrin wala rukhsatin. Orang iftar, tidak berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, bila udhrin, tanpa ada udhur syar'i, wala rukhsatin, tanpa ada rukhsah, keringanan yang Allah memberikan kemudahan karena ada perkara-perkara yang memberatkan. Sekarang kita baca materinya dulu, soalnya nanti kita masuk kepada pembahasan rangkumannya. Pertama, mu'alif rahimahullah ta'ala Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibni Ahmad Ibni Utsman Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, untuk menjelaskan hal di atas, menukilkan sebuah hadis sahih yang Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan. Wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, semoga salawat Allah, semoga salam Allah tercurah kepada beliau, itu Nabi kita. As-salawatul khamsu, salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang kita diperintahkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jaga semua sholat yang 5, dan juga sholat wusta, itu asar. 5 asar sudah masuk, wusta maknanya asar, artinya asar ekstra diperhatikan. Demikian juga subuhnya, inna sholatal fajri kana masyhuda, bacaan pagi artinya sholat subuh itu disaksikan.
yaitu bertemunya dua malaikat, penjaga siang, penjaga malam, ketemu di waktu subuh dan asar, masing-masing ketika menghadap kepada Allah, melapor, saya datangi dia dalam keadaan sholat, saya tinggalkan dia juga di dalam melaksanakan sholat, sehingga semua waktu dianggap diisi dengan sholat. Maka jaga waktunya, jamaahnya, syaratnya, rukunnya, kekhusukannya. Dampak ke pribadi menjadi tenang, dampak ke perilaku menjadi lurus, dampak ke akhirat nanti menjadi kunci hisab, dampak suasana di padang mahsyar nanti menjadi cahaya. Dan sholat apapun kondisinya tidak bisa ditawar, mesti dilaksanakan. Apapun kondisinya, pokoknya masih bisa sholat. Artinya akal masih normal, walaupun badan tidak ada kemampuan, walaupun hanya dengan isyarat. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Meninggalkan sholat kafir. Bila karena pembangkangan, murtad. Bila bukan pembangkangan karena malas, dosa besar, melebihi zina, membunuh, dan macam-macam. Yang nanti akan kekal di neraka, punya makna kekal al-muqsu at-tawil, tinggal yang lama. Sehari saja 50.000 tahun, bagaimana kalau ahqaba berabad-abad? Ini menggambarkan besarnya resiko. Salat yang 5, wal jum'atu ila jum'ah, dan jum'atan ke jum'atan. Laki-laki jum'atan wajib. Yang tidak wajib jum'atan adalah sakit, hilang kemampuan, perempuan, anak-anak, budak, musafir yang berombongan. Dan musafir pribadi bisa mandek tetap wajib. Sehingga untuk mereka yang dapat rukhsah sholat zuhur, yang tidak maka wajib jum'atan. Datangnya sejak matahari terbit gelombang pertama, itu sedekahnya seperti sedekah unta. Gelombang yang kelima mendekati khutbah naik, sedekahnya seperti telur. Tengah-tengahnya ada sapi, ada kambing, ada ayam. Siapa yang jumatannya benar akan menjadi pengampunan dosa selama 10 hari. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, dengan diwajibkannya puasa. Cara menetapkan puasa dengan ru'yatul hilal. Pemerintah sudah mengadakan, kita nggak sempat, cukup menunggu berita yang kepercayaan. Dan tidak boleh menggunakan cara lain. Dengan ru'yatul hilal, bila nggak tampak, baru pakai Sya'ban digenapkan 30 hari. Itu cara sunnah, selebihnya tidak sunnah. Dan itu jangan dibahas pada pembahasan khilaf, karena dalilnya jelas. Khilaf nanti bisa bid'ah apabila menyelisih dalil. Khilaf bisa bid'ah bila menyelisihi dalil. Kalau khilaf pemahaman itu dimaklumi, kalau khilaf menyelisih dalil nanti bisa bid'ah. Itu punya fungsi sebagai kafaratun, penggugur dosa. Tentunya dosa besar, dosa kecil. 5 bainahun, terhadap waktu yang ada di antara waktu tadi. Dosa selepas subuh datangnya zuhur, dosa selepas zuhur datangnya asar, dan seterusnya. Jumat satu Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, waktu yang ada dosa-dosa terisi padanya, itu akan terampunkan dengan syarat majtuni batil kabair, selagi dosa besar itu dijauhi. Ma punya mana muddah, selagi, selama. Selagi, selama dosa-dosa besar dijauhi. Apa tanda dosa-dosa besar? Allah menyebutkan besar. Untuk ancaman dunianya, semisal dilaknat,
Allah nggak mau mengajak bicara, Allah nggak mau memandang dengan penuh kasih sayang, Allah nggak mengampuni dosa, terancam dengan ancaman-ancaman sanksi dunia. Ada yang puncaknya sampai dibunuh, semisal kisos atau dirajam, potong tangan. Nanti ada ancaman siksa kubur, ada siksa padang mahsyar. Nah, dosa-dosa yang ada ancaman seperti itu namanya dosa besar. Apa dosa besar yang banyak di kanan kiri kita? Dosa enggak jaga kebersihan dari kencing. Kencing enggak resikan. Termasuk lantainya mungkin masih ada kencing, kemudian keluar tidak digerujuk sehingga kakinya kemana-mana membawa najis. Hati-hati itu. Termasuk juga dosa mulut, ghibah, namimah. Termasuk riba ada di mana-mana. Termasuk korupsi, gulul, ngentit. Itu termasuk Nabi nggak mau nyolati kepada orang yang punya dosa gulul, ngambil barang milik orang lain. Walaupun punya hak tapi belum dibagi, dia ngambil duluan. Sehingga ketika ada pembagian dia dapat double. Itu namanya gulul, ngentit. Itu Nabi nggak mau nyolati. Walaupun dia bukan murtad, tetapi termasuk dosa besar. Itu syaratnya. Dari dalil pertama dikatakan dengan judul adalah tentang wajibnya puasa Ramadan. Dari tema dosa besar yang ke-10 adalah tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i. Dalil pertama disebutkan kata Ramadan. Dalil yang kedua, waqala, dan bersabda Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin, dibangun. Islam itu bina bangunan 5 rukunnya. Rukun itu bagian yang paling pokok, ketika diambil roboh, ngebleki, itu rukun. Rumah nggak ada fondasinya, amblek. Rumah nggak ada temboknya, amblek. Makanya rukun itu tidak bisa ditawar. Sholat mampu berdiri, nggak mau ngadeg, itu namanya bukan sholat. Makanya siapa yang uzur nggak bisa berdiri lama-lama, lalu sholatnya sambil duduk, ojo langsung duduk, dijijal ngadeg dhisik, Allahu Akbar sedakep, lek panjen ra kuat lagi lungguh, ojo langsung lungguh. Pernah dijumpai orang uzur nggak bisa berdiri? Ojo langsung lungguh, selagi iso ngadeg dhisik, lekas salat Allahu Akbar sedakep, 2 detik ra kuat, lungguh agak apa-apa. Tapi ngadeg kok dhisik. Apabila masih memungkinkan berdiri, walaupun hanya berapa? 2 detik upamanya. Kalau kok paling ya lungguh neh karwane mapan, enggak boleh ngono ki lho ya. Enggak boleh. Harus dilekasi ngadeg dhisik. Kenapa? Itu rukun. Itu rukun. Kalau enggak nanti amblek. Jadi Islam itu rukunnya 5 dan itu bina bangunan. Makanya kita diperintahkan masuk, udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah, nanti ketika masuk mendapatkan hidangan. Apa hidangannya? Diajari Quran, diajari sunnah, diajari pemahaman sahabat, itu hidangannya. Makanya kita itu berjuang di dalam Islam, bukan memperjuangkan Islam. Apa? Memperjuangkan Islam atau berjuang di dalam Islam? Mana yang benar? Memperjuangkan Islam atau berjuang di dalam Islam? Mana yang benar? Berjuang di dalam Islam. Karena kita belum lahir, Islam itu sudah ada dan sempurna. Kita suruh masuk. Berarti kita terlindungi. Bukan kita memperjuangkan Islam, tapi kita berjuang di dalam Islam. Makanya nanti disuguhi apa? Disuguhi Quran, disuguhi sunnah, pemahaman sahabat, sehingga kita nanti akan terbimbing. Apa 5 itu? Ala khamsin. 1, syahadati alla ilaha illallah, ikrar. Apa makna syahadat? Maknanya luas. Kadang menyaksikan pakai mata, kadang menyaksikan orangnya hadir.
Tapi untuk kasus ini, kata syahadat itu memiliki makna ikrar. Punya makna apa? Ikrar. Di pengadilan, saksi diminta untuk bersumpah, kan ikrar kan? Demi Allah, orang berdua itu adalah saudara kandung misalnya. Kan bukan main sebatas nyawang tok, nggak sebatas hadir saja. Tolong saksinya memberikan persaksian, akhirnya demi Allah saya bersumpah, gitu kan? Ikrar kalau begitu. Kenapa kita butuh kokohkan seperti itu? Karena ada subhat, orang membuat pendangkalan. Kok kamu asyhadu menyaksikan tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah? Kapan kamu melihat dengan mata Allah tampak? Lah kuwi Allah. Gak mungkin kamu bisa melihat, tapi kenapa kamu mengatakan asyhadu saya menyaksikan? Akhirnya malah dibikin bodoh, tanya gimana? Nah, kalau gitu kamu berusaha untuk mencari tahu Allah, kamu lihat dulu, bila sudah tampak baru kamu mengatakan asyhadu. Lho piye cara nih? Ada cara murah. Ada minyak kasful ghaib. Minyak untuk menyingkap perkara ghaib. 1 cc 1 juta, 5 cc 5 juta. Diolesnya langsung ketok. Nah, baru kamu nanti asyhadu. Itu dajjal yang banyak berserak-serak. Itu bahaya. Makanya kita butuh tahu makna syahadat di sini adalah ikrar. Karena maknanya luas. Itu adalah luas. Karena isinya adalah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Itu rukun cabang iman yang paling gede. Iman bukan sebatas hati, tapi juga lisan dan perbuatan. Itu konsekuensinya. Maka mana asyhadu di sini adalah saya ikrar sepenuh pengetahuan, sepenuh hati, setulus mungkin bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, dan saya ikrar kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang konsekuensinya semua sesembahan batil buang. Yang konsekuensinya semua peribadatan bid'ah buang. Maka yang ada menjadi perwujudan tauhid, Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Berikutnya wa iqamis sholati, menegakkan sholat. Berikutnya wa ita'iz zakati, membayar zakat. Zakat untuk sehari-hari dalam bentuk muwasah, saling tolong, saling bantu. Siapa punya kelebihan membantu, itu zakat untuk sehari-hari. Zakat dapat penghasilan, sedekah sak wayah-wayah. Zakat per hari, sisihkan harta setiap hari. Bila setahun masih tersisa dengan nisab tertentu, keluarkan sekian persen. Itu makna zakat ketika digabung dari kondisi awal sampai disyariatkan sempurna. Intisarinya adalah zakat itu adalah muwasah, ta'awun, saling bantu, saling tolong. Saling bantu, saling tolong. Nanti ada kriteria tertentu. Karena diwajibkannya zakat tahun 9 Hijriah, sementara sejak di Mekah sudah ada kata zakat. Makanya makna zakat itu luas. Makna zakat itu luas. Berikutnya wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajil baiti, mengunjungi Baitullah, wisata mengunjungi rumah tua, di sana ada manasik. Wisata atau tur? Tur atau ziarah? Ziarah atau rihlah? Waduh, ziarah, rihlah, tur, wisata, apa nih sinonimnya? Kunjungan, apa nih? Tamasya, apa nih? Piknik. Kok jajannya dodol piknik nol ya? Itu wisata itu, tapi berpahala. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya.
Sholat di masjid seperti ini 27, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Haji yang mabrur nggak ada pelaksanaan pantas kecuali surga. Muttafaq alaih. Dari dalil yang kedua dihubungkan dengan bab adalah di situ puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Berikutnya nukilan dalil yang ketiga. Wa anin nabiyyi, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yata qaula zur wal amala bih wal jahla fala hajatillah bi ayyata ta'am at-ta'am wasyarab. Sahih Al-Bukhari. Man barang siapa yang lam yada, dia tidak meninggalkan. Man barang siapa yang lam yada, dia tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan zur, ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan curang, ucapan ngapusi, blebuk, ngedobos, tukang ngapeki, tukang ngapusi, apalagi bahasa yang lain. Jadi posone nggak ada pengaruh, poso raposo mulutnya bangga ngedobos, poso raposo mulutnya bangga ngapusi, poso raposo mulutnya bangga curang, poso raposo mulutnya bangga dusta. Wal amal bidan, melakukannya perbuatan zur, perbuatan nista kalau begitu. Wal jalan, perbuatan jahil. Mana perbuatan jahil sudah tahu tapi kebaikan enggak diamalkan, kejelekan masih dikerjakan. Ngluyur cuci mata, anteng delok TV, semua film didelok, masing-masing duwe TV dewi-dewi apa? HP. Isinya apa? Sing penting golek sore gak krasa luwi. Sing ditelok gak karuh-karuan. Atau tangannya mul-mulan, dam-daman, remi, kuplak, karambol, bola sodok. Atau bahasa yang semisal. Atau numpak sepeda bareng untuk cuci mata di alun-alun, padahal esok mulai sore. Banyak kalau begitu, itu perbuatan jahil itu. Makanya ternyata puasanya tidak merubah tingkah laku. Apa yang ia dapatkan, fala hajata, maka enggak ada kebutuhan lillah buat Allah. Bi ayata, dengan sebab dia meninggalkan at'am, makanannya, wasyarab, dan minumannya. Maksudnya puasa fadilahnya luar biasa, tapi Allah tidak berhajat untuk memberikan balasan. Kalau begitu pahalanya batal, minimal berkurang, walaupun puasanya sah. Ibaratnya manjing tapi gak bayaran. Manjing gak bayaran, sah puasanya, karena yang dikatakan bukan pembatal puasa, tapi pembatal kesempurnaan. Allah nggak berhajat untuk memberikan balasan. Padahal balasannya apa dari puasa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya apa yang berlalu dari dosa. Allah nggak berkenan untuk memberikan fadilah itu. Dan balasannya sangat besar, yang saking gede ini manusia nggak bisa ngambil, Allah nanti yang menyerahkan sendiri. Kalau diberikan di dunia gak ada manfaatnya. Kenapa? Gak iso ngentek nih. Diberikan di dunia gak manfaat, kenapa? Gak iso ngentek nih. Kenapa? Saking besarnya. Di dunia itu yang enak ibaratnya makan kewarakan, apa warak atau setengah warak, mana yang enak? Setengah warak itu malah enak. Makanya makan enak aja imbuh. Kalau imbuh malah gak enak. Pone barimbo terus petangnya kemplekaran terus mukok. Wiyas kono.
Pona karek nyeruput duduwe keselak mlebu irung wis ya ndak enak belas. Percuma ngentakne berporsi-porsi duit sak pirang-pirang. Sing paling enak dunia itu ada setengah warak. Orang punya perhiasan emas yang paling indah kelasnya gram, bukan kelasnya on. Kupinge sitok 5 on. Engko liontine 5 kilo. Ben lapi latihan berangkang kaya sapi. Dan sebagainya. Itu contoh dunia lek diberikan kakian tuh malah gak enak. Makanya Allah kepada fadilah puasa memberikan sendiri dan nanti di sana. Kenapa? Manusia ngambil sendiri tidak bisa. Allah kan menyerahkan. Selain penghormatan menunjukkan saking besarnya. Itu fadilah dari apa? Puasa. Tapi ada orang yang puasa gak entuk apa-apa. Oh bahaya kalau begitu. Gak entuk apa-apa. Jadi poso saja gak entuk apa-apa sudah rugi. Bagaimana nanti ancaman buat yang tidak puasa? Lebih mengerikan lagi. Berikutnya dalil yang terakhir sebelum sebelum komentar dari penulis. Wa anin Nabi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol raghima anfumriin. Raghima itu semisal jatuh, wajahnya menelungkup, hidungnya hilang, tinggal rangkanya. Apa bahasa Jawa ini? Gruwung. Bahasa sing kasar tibane nyungsep. Terus malih irunge ilang, apa jenenge? Nah, itu mengerikan, itu ancaman. Sementara hidung itu simbol cakep. Hidung itu simbol cakep. Hidungnya mancung bangga. Hidungnya pesek kecil hati. Ngewanteng, kadang itu mesti sawang irunge tok. Itu jadi kebanggaan. Jadi wajah itu istimewa, hidung unsur istimewa. Berarti kalau gitu rugi besar. Siapa? Atroka syahrul Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka tidak diberi ampunan untuknya. Padahal fadilahnya jelas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya apa yang berlalu dari dosa. Ternyata dia enggak mendapatkan pengampunan. Dan juga fadilah-fadilah yang lain. Ini kan membahayakan sekali. Itu tadi resiko-resiko berkait masalah puasa melaksanakan cuma tidak standar. Resiko-resiko berkaitan puasa masih melaksanakan puasa cuma tidak standar. Sekarang masuk pada keterangan terakhir, orang yang meninggalkan puasa. Berarti masih melakukan saja hanya gara-gara enggak standar, itu sudah rugi besar, enggak dapat pahala, enggak terampunkan dosa. Allah enggak berhajat untuk memberikan balasan dengan dengan puasanya, tapi enggak standar. Itu masih melaksanakan saja sudah rugi besar. Lalu bagaimana dengan tidak melaksanakan? Berarti ruginya lebih habis-habisan. Seperti apa itu? Dijelaskan di sini. Wa indal mu'minin, di sisi orang-orang yang beriman. Nah, silahkan simak tulisannya. Muqarrarun, ada ketetapan hukum. Apa muqarrarun? Muqarrar, ada ketetapan hukum. Sapa sing memenuhi ketetapan dengan baik, fadilahnya besar. Siapa yang tidak bisa memenuhi ketetapannya, maka mendapatkan ancaman besar.
Itu namanya muqarrar. Siapa yang bisa memenuhi dengan baik, fadilahnya besar. Siapa yang tidak memenuhi, maknanya meninggalkan, resikonya juga habis-habisan. Apa itu muqarrar ketetapannya? Ketetapan hukum Allah di sini. Anna man taroka soma Ramadan. Anna sesungguhnya man orang yang taroka meninggalkan soma Ramadan, puasa Ramadan. Bila marodin bukan sebab sakit. Sakit yang dimaksud sakit menyebabkan kekuatan puasanya habis, sehingga dokter menyimpulkan nggak oleh puasa. Sakit yang seperti itu sakit metu kukuli, sakit gatal cokot nyamuk, tapi sakit yang menyebabkan kekuatan puasanya hilang atau tidak kuat atau di luar dari standar kemampuan, deyek pomotipikul. Karena agama itu yusrun. Itu sakitnya seperti itu. Tentunya itu konsultasi dengan dokter. Ini masih bisa digunakan untuk puasa apa enggak. Karena dokter nanti akan menghitung sesuai dengan realita. Dokter mengatakan, oh enggak oleh puasa. Karena butuh pengobatan bersifat terus. Butuh pengobatan bersifat apa? Terus. Wala ghardin, dan juga bukan karena halangan syar'i. Apa halangan syar'i? Haid, nifas, safar yang menyita tenaganya, sakit, atau ada bencana alam yang dia sebagai tenaga sosial dikerahkan sampai enggak punya daya, kalau enggak ditolong hancur, sing nulung poso, ngelili, nah itu boleh berbuka. Tapi nanti dendanya double. Kepada orang yang aslinya kuat, dipaksa mukel, itu nanti double. Itu diantara halangan-halangan syar'i. Nah ternyata orang tadi tidak puasa bukan karena halangan syar'i. Tahu, sadar, mampu, ada waktu, tapi sengaja gah. Apa alasannya? Gak punya alasan. Kalau sampai membangkang, murtad. Oh, poso kuwi. Nah, murtad. Tapi bila mengakui cuma gak melakukan, nah, ini yang sedang dibahas. Apa itu resiko yang disimpulkan oleh mu'alif? Annahu syarrun minaz zani. Dosa dia lebih jelek daripada zina. A'udzubillah min dzalik. Apa hukuman pezina? Disiapkan tunggu besar, laki perempuan jadi satu, udo apa uda, kayak bayi lahir, gak nyandang belas, telanjang bulat, udo melejet bahasa Jawa nih. Nanti dari bawah dinyalakan api besar, saking besarnya api terangkat oleh uap yang mengangkat ke atas. Histeris di tempat yang tertutup, kayak apa panasnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukuman zina. Kalau konangan hakim nanti Cik Joko Prawan cambuk 100 kali, buang setahun. Di depan banyak orang untuk dipermalukan. Kalau sampai sudah menikah, rajam demi waktu sak mati ini. Ada orang sedang koma, dulu pernah punya dosa semisal zina. Selama koma apa yang ia rasakan? Jawabnya, alat zina dicatem, ditarik. Bibir tinggi zina, tinggi mesem. Modal zina kan bibir lah ya. Roh esemi bibir ya. Seorang ngerem nih meripat, cawatem tawarek kaya ngopo. Hidungnya untuk mencium dengan penuh sayang, cawatem.
matanya untuk kerdip, mata dikerdip, iya kan ser-ser katanya begitu loh ya, tarik. Dan yang lain-lain termasuk alat vital untuk zina, mbuh ya odol-odol kaya ngopo. Itu ada orang yang koma, itu di dalam komanya dia merasa kondisi itu. Nah, itu benar apa enggak? Wallahu a'lam. Andaikan itu ada, itu menggambarkan besar, tapi itu bukan standar hukum, tapi pengalaman seseorang, sehingga di situ bisa sebagai penandasan alangkah ngerinya. Jadi orang yang tidak puasa tanpa alasan syar'i, walaupun masih mengakui wajibnya puasa, itu dosanya lebih jelek daripada dosa zina. Wal makas, dan lebih jelek daripada dosanya makas. Apa dosa makas? Catatan kaki nomor 3. Al makas jami'ur rosha, pengumpul servis suap. Riswah, pengumpul riswah. Riswah itu apa? Servis suap. Apa servis suap? Berarti orang punya kasus hukum salah dan berpotensi kalah, lalu mendekati hakim, menangkan saya, lalu diberikan imbalan, diservis. Apa servisnya? Transfer 3 miliar umpamanya lho. Oke, tinggal kasusnya apa? Nangno atau macem-macem sereno-reno sing ora ketok tapi gede apa? Transfer, ya kan? Transfer ra ketok. Dicair nih ora karo-karuan. Dicair ora karo-karuan. Lah hakimnya itu orang yang murtasi ngambil riswah, orang yang terkena ancaman hukum minta dimenangkan, arosi yang menyerahkan riswah, keduanya mal'un. Itu termasuk mana makas. Mana makas. Dekat penguasa menangkan saya walaupun saya salah. Itu makas. Itu dosanya luar biasa. Demikian juga mana yang kedua, wal itawat minan nas. Itawat adalah penarik pajak. Semoga negeri ini nanti akan bebas pajak. Selama ini pajak masih jadi andalan untuk pemasukan negara. Semoga generasi muda semakin baik. Yang tua mati, muda mengganti, sehingga nanti ilmu mudanya nanti akan menghilangkan sistem pajak. Harta umat Islam itu boleh diambil untuk zakat. Sementara apa yang sedang berjalan, lemah dipajeki, kendaraan dipajeki, bakul banyu nek pinggir dalan dipajeki, nandur wi dipajeki, rereng ya. Apa sing ora dipajeki? Ini kondisi di negeri ini, dan itu masih merata. Tidak boleh itu. Yang ada adalah umat Islam itu zakat. Masih itu zakat. Adapun dari orang kafir yang numpang di negeri Islam itu adalah apa namanya? Jizyah. Ibaratnya uang nyewa omah, orang tak sewa bayar. Tapi kenyataannya pajak untuk semuanya. Nah, seperti itu. Itu termasuk sistem yang salah. Sistem yang salah. Makanya butuh pendidikan. Generasi robbani yang siap mencerahkan masa depan. Yang tua mati, generasi muda mengganti. Sudah tahu hukumnya riswah, nanti dihilangkan. Siapa yang meninggalkan keharaman karena Allah, Allah memberikan ganti lebih baik seketika.
Apa kuwi? Ya mudah, Allah itu bila punya kehendak mengatakan kun. Apa dimudahkan menggali kekayaan bumi, kabeh dadi emas karek ngedoli, mungkin kan? Gunungnya dadi emas kabeh karek ngedoli, bisa kan? Gase mudah diadai karek ngedoli, mudah kan? Nikelnya wiyah kono, batu barane wiyah kono. Ngono iki nek dimaksimalkan itu jan wis turah-turah. Turah-turah. Itu ke sana. Nanti minyaknya kayak nyiduk banyu nek kali. Kayak nyiduk gitu. Dimudahkan. Karena termasuk mendekati kiamat, sungai pun nanti akan mengeluarkan batangan-batangan emas. Makanya itu semua akan berubah, tidak melewati demo, tapi berubah melewati apa? Pendidikan. Berubah melewati apa? Pendidikan. Pendidikan yang manhajnya benar, akidahnya benar. Jadi generasi robbani yang memiliki ilmu, amal, dakwah. Makanya yang tua mati, muda mengganti. Nah, generasi muda yang siap nanti tidak akan memberlakukan pajak. Nah, sekarang masih terkena. Bagaimana masyarakat ketika ditarik pajak? Ya, selagi pemerintahnya masih muslim, itu cuma kedoliman wajar, ya bayar, itu didolimi. Sambil doakan semoga pendidikan lancar, generasi berganti, nanti akan hilang. Nah, cara merubahnya seperti itu. Sekarang kan bayar pajak ya manuta wae. Walaupun dirampas hartamu, termasuk pajak, dipukul punggungmu, ya sabar wae, jangan memberontak, jangan kasak kusuk. Itu memang kita sedang berproses. Karena memang dalam keadaan yang masih macam-macam. Itu tadi tentang makna makas. Jadi dosa tidak puasa itu lebih gede daripada dosa makas. Wa mudminul khamri, dan pecandu khamr. Entah yang diminum, produk sendiri dari badek yang disimpan lama, atau dari narkoba, entah putau, sabu-sabu, atau apalah. Dan macam-macam cara mengkonsumsinya, yang dibakar untuk dihisap asapnya, di sana full dengan benda yang punya fungsi sebagai khamr, itu tidak boleh kabeh. Bal bahkan yusyakuna, mereka diragukan fi islami, tentang keislamannya. Diragukan Islam tenan apa enggak. Itu penampilan dohir, kisah persisnya di sisi Allah. Wa yudhanu, dan mereka diduga bihi, pada orang yang masih punya sifat ngono kuwi, an zandaqota, dituduh sebagai orang zindik. Siapa zindik itu? Munafik, kafir tapi ngaku Islam. Dituduh ke sana orang zindik, zandaqah. Wal inhilal, dan orang yang melakukan inhilal, penyimpangan. Alhamdulillah selesai materi telah kita baca. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. 1. Puasa Ramadan salah satu rukun Islam, hukumnya adalah wajib. Itu nomor 1. Puasa Ramadan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib. Itu nomor 1. Nomor 2, cara menetapkan masuk Ramadan dengan ru'yatul hilal. Cara menetapkan masuknya Ramadan dengan ru'yatul hilal, atau bila terhalang dengan menggenapkan hitungan hari bulan Sya'ban dengan 30 hari. Itu nomor 2. Cara menetapkan puasa Ramadan. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan apa? Ru'yatul hilal. Pemerintah sudah mengadakan. Kita tinggal nunggu berita jujurnya.
Atau bila nggak tampak dengan digenapkan hari-hari bulan Sya'ban, hitungannya menjadi berapa? 30. Hanya 2 cara itu saja. Nggak pakai cara yang ketiga. Orang membuat kalender itu keduniaan, tapi bukan ketetapan agama. Orang mengatakan akan terjadi gerhana itu adalah mereka menghitung. Tapi hendaknya bila kita mendengar berita ada gerhana nanti tanggal sekian hari anu jam sekian, nggak usah diceritain. Ini pesan saya. Sekarang sudah gampang di-share, nanti akan terjadi gerhana jam sekian dan macam-macam. Jangan nggak usah ikut nge-share. Kalau punya grup sebagai admin hapus. Kenapa? Karena perintah Nabi untuk sholat gerhana itu menggunakan bahasa fafza'u. Fafza' itu adalah berita mendadak yang mengejutkan. Siapa yang ngeruh nanti bisa memanggil. Siapa yang ngeruh nanti bisa memanggil dengan as-sholatu jami'ah. Siapa yang ngeruh era roh ya wis. Potensinya seperti kemarin gerhana sekitar puncaknya 1/2 kan pena wong turu yang berpotensi roh sapa? Sulit, itu enggak diwajibkan. Ya sing ketepatan kudu pipis metu nyawa yang dhuwur lu gerhana. Nah, dia yang nanti yang menyampaikan kepada imam, nanti diperintahkan kepada muadzin untuk meneriakkan. Makanya pesan saya di tengah pendapat yang macam-macam, pesan saya itu adalah tidak usah diceritakan. Kenapa? Mengacu pada petunjuk Nabi, fafza'u. Kerjakan orang yang terdorong dalam kondisi kaget. Berarti ceritanya 5 dino kepungkur ya ora kaget. Pas kaget ora waya salat wis entek kagete. Ibaratnya segone waya mangane anget wis mulai pambu. Allah alam. Nah seperti itu. Maka nggak usah diceritakan, jangan nge-share berita. Ada masuk di grup-grup sebagai admin hapus. Karena admin punya kewenangan. Dihapus. Kalau bukan admin ya jangan. Usul saja. Itu tadi cara menetapkan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Apabila nggak tampak Sya'ban harinya digenapkan 30. Itu rangkuman yang nomor 2. Yang nomor 3, mereka yang diberikan uzur tidak berpuasa. Al-ma'zurun. Apa al-ma'zurun? Orang-orang yang diberi uzur untuk tidak puasa. Siapa? Al-ma'zurun. 1. Haid. 2. Nifas. 3. Cah cilik. 4. Sakit hilang kemampuan. 5. Safar yang sangat berat. 3. Tenaga evakuasi bencana alam yang menghabiskan tenaga. Relawan bencana alam yang menghabiskan tenaga sementara harus menolong. Itu termasuk mereka yang ma'dzurun, diberikan uzur. Itu tadi nomor 3, siapa ma'dzurun. Yang keempat, solusi buat ma'dzurun, jawaban, jalan keluar buat orang yang ma'dzurun, yang diberikan uzur. Yang pertama, bila halangannya sementara, maka diganti di hari yang lain. Ini solusinya. Nomor 4, solusi ma'dzurun, solusi orang yang diberi uzur. Pertama, bila halangannya sementara, diganti di hari yang lain. Siapa
udurnya sementara. Sakit ada harapan sembuh, haid ada harapan selesai, nifas ada harapan selesai. Nah begitu, itu namanya dapat udzur sementara. Nah, itu nanti dengan mengganti puasa di hari-hari yang lain. Kemudian solusi kedua buat orang yang udzur abadi. Apa udzur abadi? Sepuh udzur abadi, kakek maupun nenek sakit secara medis, harapan sembuh, pertimbangannya gak ada, itu namanya udzur abadi. Maka mereka menggantinya dengan fidyah. Itu buat yang udzur abadi diganti dengan apa? Fidyah. Diganti dengan fidyah. Udzur abadi itu diganti dengan fidyah. Itu solusi kedua. Solusi yang ketiga, buat orang yang udzur sementara tetapi ndablek. Apa ki bahasa halus? Orang yang udzur sementara tapi ndablek, apa bahasa Indonesia? Udzur sementara tapi ndablek, lalu kesusul mati. Udzur sementara ndablek kesusul mati. Apa itu solusinya? Keluarganya yang mengganti puasa. Udzur sementara tapi ndablek, lalu kesusul mati. Lendo wis kuat poso apa ndang poso? Benjing, jebule disusul mati. Sudah ada waktu dan mampu tapi ditunda, lalu kedahuluan mati. Keluarganya sing ngejoli. Karena menggunakan dalil man mata wa alisyam sama ali waliyuh. Sapa sing mati ada kewajiban puasa, wali sing melaksanakan puasa. Tapi kasusnya tadi. Lalu yang keempat, kepada mereka yang udzur sementara dan sudah mulai mengganti, orang yang kena udzur sementara sudah mulai mengganti, belum selesai mati. Nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Karena udzur sementara sudah mulai mengganti, belum selesai, tersusul mati. Apa konsekuensinya? Gratis. Lendo ndang poso nggih. Siap. Poso jam itu mati. Utangnya setengah sasi. Gimana? Gratis. Kenapa? Masa Allah ngutus poso wong mati? Ya, wong poso kan mati ya. Wong mati kon poso, wong poso kon mati. Walik. Yang meneng ae lho, balene lagi guyu lah. Masa wong mati kon poso? Itu gratis, kenapa sudah melaksanakan? Beda dengan orang yang nunda-nunda. Nah, nunda-nunda nanti walinya. Lalu yang kelima, orang yang bertemu dua sebab. Orang yang bertemu dua sebab, yaitu antara mampu dan tidak mampu. Itu namanya ketemu dua sebab, mampu dan tidak mampu. Itu namanya ketemu dua sebab, mampu dan tidak mampu. Maka fidyah dan puasa. Orang yang mampu tapi tidak mampu, berarti ketemu dua sebab, mampu tapi nggak mampu. Itu ketemu dua sebab, maka fidyah dan puasa. Sopo mampu dan tidak mampu ketemu pada seseorang? Sopo? Relawan bencana alam yang tenaga diforsir harus nolong, lain nggak kuat tenaga harus disuplai kudu mungkel. Itu namanya mampu dan tidak mampu. Aslinya mampu tapi dipaksa. Itu bayar fidyah dan puasa.
Termasuk ibu yang menyusui, ibunya kuat, bayinya gak kuat, ibu dipaksa kudu mubkel. Itu juga dua. Ini perincian di dalam pemahaman fikih, wallahu alam. Berikutnya itu tadi nomor berapa tadi? Nomor siji tadi apa? 2 foto. Nomor 3 sekarang ya? 4 ya? Hah? Bukan perincian, nomor urut dari depan. 5. Ya wis. Anut. Nomor 5, hukum orang tidak berpuasa. 1, mampu tapi membangkang. Dinasehati menolak, maka murtad. Mampu tapi membangkang, dinasehati menolak, maka murtad. Maka nanti ditangkap hakim, dijelas nih kon tobat, lah enggak tobat, murtad dibunuh. Tapi hakim yang membunuh. Itu bagian yang A, perinciannya orang yang tidak puasa, mampu tapi membangkang, dinasehati menolak, tangkap, dinasehati nggak mau tobat, diberi tangguh 3 hari, bunuh. Wallahu alam. Yang kedua, mampu tidak melaksanakan karena alasannya males. Mampu tidak melaksanakan alasannya malas, bukan pembangkangan tapi malas, maka dosanya lebih jelek dari apa tadi? Zina, dari pengumpul uang suap, dari pecandu khamr. Mereka diragukan keislamannya, bahkan dituduh sebagai orang yang zindik dan menyimpang. Nah, itu hukuman orang yang tidak berpuasa karena mengakui cuma nggak melaksanakan, hanya alasannya males. Risikonya seperti itu. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini berkaitan dosa besar yang ke-10, orang yang meninggalkan berpuasa. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.